itu sangat jelas. Ya, itu saja. Pertanyaannya saya awali dulu, jadi maaf saja, pendidikan Gontor itu tidak akui internasional, tapi dia diakui oleh di Indonesia. Menurut saya kok saya merasa saya sendiri terus saja mengakui sekali bahwa Gontor adalah pendidikan yang betul-betul berbasis karakter dan mampu mencetak santri-santrinya itu barangkali saja ada nilai lebih yang banyak dibandingkan sekolah-sekolah formal lainnya. Ini kalau saya, dan insya Allah tidak hanya saya saja, semua banyak orang mengakui. Nah, sekarang bagaimana permasalahannya, mengapa kok tidak bisa masuk ke perguruan tinggi? Masalahnya kan begitu ya, toh? Ya. Namun sebenarnya itu saya juga jawab dulu bahwa pendidikan di sini itu mau dibawa kemana? Yang jelas mau dibawa kepada tadi itu, yaitu manusia yang beriman, bertakwa, yang sehat jasmani, yang bertanggung jawab. Itu intinya itu. Itu adalah mau dibawa kemana? Sehingga implementasi di sekolah-sekolah maka dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang menjurus ke sana. Sehingga kalau tujuan-tujuan itu saya rangkum lebih lebih diperas gitu, maka di sana sekolah itu mesti akan membangun kecerdasan sosial, intelektual, spiritual, sosial dan kinestesis yang sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah Indonesia. Yaitu bagaimana anak itu bisa diantarkan untuk jadi pintar olahraga, pintar seni dan seterusnya. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika masuk di perguruan tinggi mengapa kok tidak diakui? Nah, barangkali saja ini nanti mungkin yang akan lebih jelas menjawab adalah Pak Lutfi gitu. Namun setahu saya begini Pak, bahwa sekolah formal itu memang sudah ditata aturannya formal, sehingga sekolah formal itu kan ada yang di bawah lingkungan pendidikan dan kebudayaan dan di bawah Kementerian Agama. Nah, sekolah-sekolah yang tidak melaksanakan itu maka seperti ini saja, saya contoh saja ya Pak ya. Contoh sekolah terkenal sekali di Jakarta itu tidak melaksanakan ujian nasional, tidak melaksanakan ujian di Indonesia, maka yang bersangkutan tidak memiliki ijazah SMA, padahal sekolah itu bagus sekali. Ya, saya lupa itu. Nah, namun demikian anak-anak itu pintar semuanya, sehingga mereka itu biasanya setelah dari sekolah itu ke luar negeri melanjutkannya. Tapi ada beberapa yang masuk ke sekolah di Indonesia karena tidak memiliki ijazah SMA, maka tidak bisa masuk. Protes ke Departemen Pendidikan. Saat itu diberi jalan solusi untuk kejar paket A. Dari kejar paket A itulah maka anak itu yang bersangkutan itu bisa masuk di perguruan tinggi, ada yang di UI, di UGM dan sebagainya, dengan mengambil jurusan kedokteran. Di situ ternyata banyak yang kaget, dari kejar paket A masuk di kedokteran UI dan nilainya bagus dan pintar-pintar. Ternyata setelah disuruh adalah itu dari sekolah saya lupa, global, kalau tidak salah global, kalau tidak salah global itu. Nah, demikian saja sehingga jadi pendidikan di sini memang sudah diatur jenjangnya. Dari TK, SD itu tidak mengharuskan ada ijazah TK, tapi dari SMP mengharuskan ada ijazah setingkat di bawahnya, SMA setingkat di bawahnya, perguruan tinggi setingkat di bawahnya, baik itu umpamanya SMA, SMK, MA atau kejar paketan. Nah, mungkin Gontor itu belum menerapkan itu. Namun sekarang saya pikir sudah ada MA di sana, ada SMA di sana. Demikian mungkin penjelasan saya. Untuk Gontor sendiri, saya sudah dari pimpinannya sendiri, itu sudah diresmikan dari Departemen Pendidikan Nasional. Dan ijazah itu diakui oleh Departemen Pendidikan, jelas sudah ada. Tapi kenapa pas ditanya untuk mengajui ujian, oh ini tidak bisa deh. Nah, itu kan patut dipersalahkan petugasnya apa universitasnya. Jadi kalau begini sudah tapi setahu saya adalah pendidikan kita itu berjenjang. Pendidikan kita berjenjang. Walaupun di sekolah internasional itu
tidak ada ijazah. Kalau di sekolah internasional tidak jelas, tidak apa, ini adalah ijazah SMP, ini ijazah SMA. Namun itu disetarakan. Yang menyetarakan siapa? Yaitu atas pendidikan dan budaya di negara masing-masing. Mungkin Pak ini bisa. Ya, sebetulnya tadi ya terkait dengan pertanyaan itu, Gontor sebenarnya sekarang sudah diakui ya, dan sekarang sebenarnya gini, itu kan pada masa lalu kita itu mengenal sekolah itu sekolah negeri dan swasta. Dan yang swasta itu mempunyai beberapa tingkat, yaitu tingkat terdaftar, ya, kemudian diakui dan disamakan. Sekarang sudah nggak ada semuanya itu, sudah tidak begitu. Jadi ketika zaman Pak Malik Fajar itu sudah dihapus, ya. Karena apa? Karena Pak Malik Fajar kan berpengalaman sekali sebagai ketua Muhammadiyah pada itu Muhammadiyah itu diusahakan diakui, disamakan, pertama terdaftar, kemudian diakui, disamakan terus. Ternyata ketika disamakan dengan negeri juga gak bagus juga kan gitu. Nah itu dan itu bertele-tele dan ini menyulitkan dan sangat capek sekali. Kemudian dihapuskan itu ya sekarang bertarung pada tingkat kualitas. Memang sekarang ada badan penilai mutu yaitu Badan Akreditasi Nasional. Nah cuma untuk masuk perguruan tinggi sudah dipatok oleh pemerintah harus mempunyai kelulusan SMA yang diikuti dengan UAN itu. Jadi orang yang tidak mengikuti UAN nggak bisa masuk perguruan tinggi. Itu aja. Tapi gini, nah ini kita tanya sekolah apa sekolah tidak Gontor aja ikut nggak? Gitu. Dan tidak harus kemudian sekolah itu persis. Sekarang tidak ada nama kurikulum nasional, tidak ada sekarang ini. Korpas nggak ada. Ya cuma memang ada mata pelajaran yang harus diujikan di tingkat UAN gitu. Nah kalau umpamanya tingkat SMA, umpamanya harus belajar matematik, fisika, kimia, biologi, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Banyak pelajarannya itu aja. Ikut UAN lulus ya udah, nggak usah pakai pelajaran lain, kan gitu. Jadi sebenarnya sekarang itu sangat mudah sekali Indonesia dan itu sangat mendukung untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Saya kira itu dan saya kira ini menurut saya kalau saya tadi Pak Hartono juga sudah melihat ijazah dari Gontor itu sudah diakui oleh pemerintah Indonesia dan bisa masuk langsung ke perguruan tinggi. Dan saya kira untuk menjadi santri Gontor sudah sangat berbangga ya. Banyak tokoh-tokoh dari orang Gontor sendiri yang sudah masuk pada tingkatan nasional ya. Dan saya kira tidak perlu kita sampaikan satu-satu. Saya kira itu saja. Mungkin nanti bisa dijawab lebih khusus yang juga ada pertanyaan. Terima kasih Pak Rudi. Bapak sekalian, enggak waktunya sudah 12. Maka acara tanya jawab pertanyaan dari penanya ada. Maka bagi penanya tadi, tolong langsung maju ke depan. 1, 2, 3 maju ke depan untuk mendapat hadiah dari pembicara. Untuk cepat Pak, ayo silakan. Enggak pakai tanya-tanya, langsung kasih aja. Pada pembicara. Sama lagi. Sama jalan. Iya, terima kasih. Semoga sempat membaca. Bapak sekalian, untuk sholat Jumat, kita ada sholat Jumat di depan ini ada masjid untuk sholat Jumat. Bagi yang mau sholat Jumat di sini, dipersilakan. Ada tempat. Ya, tapi belum selesai ya. Baiklah untuk acara sebentar kita dengan bagiannya siap tadi terakhir, berarti baiklah sudah acara sebentar ini. Dan saya sebelum acara mohon maaf sebesarnya apabila ada kesalahan. Bila kami berdaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Hartono sebagai MC. Bapak pembicara dipersilakan untuk duduk dulu. Dimohon kepada Ustadz Abu Ja'far, Ustadz Hidayat Mustafid dan Ustadz Ahmad Junaidi untuk maju ke depan. Ada kenang-kenangan dari Formatra yang harus kami berikan kepada Bapak pembicara.
Ustaz Salahuddin sebagai pengganti Ustaz Abu Ja'far. Baik, silakan Ustaz Junaidi sama Ustaz Hidayat Mustafid dan Ustaz Salahuddin. Cendera mata pertama dari Ustaz Hidayat Mustafid kepada Dr. Muhammad Lutfi Zudi, kenang-kenangan dari Formatra. Silakan dokumentasinya bisa diambil. Dibuka. Yang kedua, Ustaz Rahmatullah Hedir akan diserahkan oleh Ustaz Ahmad Junaidi. Dan terakhir Ustaz Hidayat Mustafid, sudah. Ustaz Salahuddin akan menyampaikan kepada Bapak Burhanuddin. Ya, usai sudah kegiatan acara Formatra seminar pada kesempatan kali ini, walaupun bapak-bapak sekalian sudah di jalan menuju mobil masing-masing, insya Allah masih mendengar suara saya. Marilah kita tutup acara ini dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami sebagai MC, kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekali lagi kami mohon mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dari KBRI, kemudian bapak-bapak yang sudah mendukung acara ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.